Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farita Almanisa dari Prodi Akuntansi Universitas Bandung Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik saya yang berjudul Observasi PPH Badan pada Sivil Mulia Engineering. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Kerja praktik kami merupakan mata kuliah wajib di Universitas Bandung Perjuangan Karawang, tak terkecuali bagi Fakultas FB. Di tahun ini kita melaksanakan kerja praktik selama kurang lebih 6 bulan, di mana para siswa akan mengasah kemampuan mereka di perusahaan atau lembaga yang mereka tuju. Kemudian hasilnya akan dipresentasikan dalam bentuk laporan. Penulis sendiri memilih melaksanakan kerja praktik pada Siviata Mulia Engineering, di mana penulis dapat menerapkan ilmu yang penulis dapat di bangku perkuliahan seperti menginput data ke dalam Accurate. Kemudian penulis juga mendapatkan ilmu baru seperti pembuatan invoice, perekapan invoice masuk dan keluar, di mana data-data yang diberikan oleh perusahaan yang diinput di dalam Accurate itu akan menjadi laporan keuangan yang kemudian akan digunakan sebagai data dasar atau basis data dari pelaporan PPH badan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan kerja praktiknya adalah menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan untuk mengetahui pengaruh apa yang didapatkan perusahaan dari PPH badan tersebut, memperoleh data-data yang diperlukan untuk tujuan penulisan laporan kerja praktik. Kemudian ada tahapan kerja praktik atau waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada pengendalian lingkungan CV, di mana penulis dikenalkan tentang lingkungan CV pada minggu keempat bulan Januari tahun 2021. Kemudian juga penjelasan tugas yang dikerjakan pada bulan Januari. Kemudian ada pemberian dan pengerjaan tugas yang dilaksanakan sampai bulan Mei, dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kemudian ada pengumpulan data yang penulis kumpulkan dari April sampai Mei. Kemudian menyusun data yang diperoleh dari bulan Mei sampai bulan Juni. Kemudian ada kesimpulan dan pembuatan laporan sampai awal bulan Juni. Kemudian ada gambaran umum perusahaan. Siviata Mulia Engineering merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa di bidang teknik, di mana klien yang dapat memperoleh nilai terukur terbaik dengan menghindari biaya optimasi dan desain, dengan menghindari biaya yang banyak, kemudian mendapat optimasi desain, dan tentu saja dengan biaya yang sedikit. Perusahaan ini beralamat di Jalan HS Wanggowaluyo, Perumahan Mahkota Regensi, Blok E12, nomor 19, Sinarbaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Visi dan misi Siviata Mulia Engineering yaitu ada visi menjadi salah satu pemimpin dalam bisnis jasa trading teknik, konstruksi, dan memberikan solusi teknologi inovatif, fleksibel, cepat, murah, dan terbaik dalam kualitas kepada industri. Kemudian ada misi yaitu memberikan desain teknik yang bebas dari kerusakan, di mana klien memperoleh nilai terukur terbaik dengan menghindari biaya optimasi desain dan penghematan. Kemudian kami akan berusaha menerapkan konsep teknik paling inovatif dalam praktik kami. Mereka ingin menjadi penyedia rekayasa sumber tunggal yang membawa basis pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada Komisaris 1 dengan Bapak Ardi Wijaya, Komisaris 2 dengan Bapak Sutabran, kemudian ada Direktur dengan Pak Deden Puliat, ada bagian ACC dan Finance dengan Mbak Iin Mulyani, kemudian ada Marketing dengan Bapak Ardi Wijaya, kemudian ada bagian Engineering dengan Pak Beni Ilyasa, dan ada bagian Logistik yang diisi oleh Bapak Yusuf dan Bapak Irwanto. Penulis sendiri ditempatkan di bagian accounting dan finance, di mana itu sesuai dengan jurusan penulis. Kemudian kita beralih ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian PPH. PPH atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam pajak penghasilan ini seperti PPH 21, PPH
15, PPh 19, PPh 22, kemudian ada PPh 23, 24, 25, PPh pasal 6, PPh 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Kemudian pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak tidak harus memiliki NPWP. Contohnya adalah karyawan yang bekerja pada satu instansi kemudian menerima gaji tanpa menginformasikan NPWP ke perusahaannya. Orang tersebut tetap dikatakan wajib pajak karena dia menyetorkan pajaknya melalui perusahaan meski tidak memiliki NPWP. Walaupun demikian, wajib pajak harus memiliki NPWP ketika yang bersangkutan membayar, memotong, dan memungut pajak. Tujuannya untuk memudahkan pendataan dan pendokumentasian pajak. Kemudian ada objek pajak PPh. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Objek pajak meliputi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, kemudian ada laba usaha, keuntungan penjualan, likuidasi, royalti, dan surplus. Kemudian ada pengertian subjek pajak untuk PPh itu sendiri adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya atau orangnya, di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar, meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap. Kemudian ada pengertian PPh badan. Pajak penghasilan badan PPHB adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri. Seluruh badan usaha Indonesia yang baik berbentuk perusahaan terbatas, firma, CV, yang memiliki nomor wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan ini. Pajak penghasilan badan dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi dan badan usaha yang diterima selama 1 tahun pajak. Penghasilan badan yang pertama ada PPh pasal 15, merupakan laporan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus untuk golongan wajib pajak tertentu. Objek pajak penghasilan 15 ini berupa semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diperoleh oleh badan dan perusahaan berdasarkan penjajian charter dari orang bersangkutan atau barang yang diangkut melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan penerbangan dalam negeri, asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan panas bumi, perdagangan asing, dan atau dalam kurung build, operate, and transfer. Kemudian ada PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Kemudian ada PPh pasal 22, merupakan pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau pembeli atas penjualan barang mewah. Barang mewah itu termasuk pesawat terbang dan helikopter pribadi, kapal persiar, yacht, dan kendaraan lain yang sejenis, rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. PH pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dan wajib pajak saat transaksinya meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa, dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan. Kemudian ada PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak dan bisa dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang. Menurut SPT tahunan, PPh dikurangi PPh yang dipotong serta PPh terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan oleh wajib pajak. Kemudian ada PPh pasal 26, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan bersumber dari Indonesia, di mana penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. PPh pasal 26 merupakan bentuk penerapan dari asas sumber yang dianut sistem pemungutan pajak di Indonesia.
Berdasarkan atas sumber ini, penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dinikmati oleh orang luar atau badan di luar Indonesia tetap dikenakan pajak dari Indonesia. Kemudian ada PPh pasal 29, diperoleh dari nilai lebih pajak terutang atau pajak terutang dikurangi kredit pajak. Dengan kata lain, jumlah pajak terutang dari sebuah perusahaan dalam 1 tahun pajak yang lebih besar dari jumlah kredit pajak setelah dipotong oleh pihak lain dan setor sendiri. Iuran PPh ini harus dibayarkan oleh perusahaan sebelum SPT tahunan PPh badan itu sendiri dilaporkan. Kemudian yang terakhir yaitu PPh pasal 4 ayat 2 merupakan penghasilan dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lain, serta transaksi lain yang diatur dalam peraturan. Maksud dari transaksi lainnya yaitu transaksi pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, real estate, dan penyewaan tanah atau bangunan. Cara lapor SPT dengan DJP online. Yang pertama kita harus memiliki EVIN. Apa itu EVIN? EVIN pajak atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Di antaranya adalah proses e-filing pajak. Cara mendapatkan EVIN yaitu dengan mengunjungi KPP terdekat, kemudian kita memohon untuk aktifikasi. Berikut ini cara mengaktifasi EVIN Anda. Yang pertama, kunjungi situs DJP online, isikan nomor NPWP dan EVIN yang telah Anda dapatkan untuk verifikasi. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman di mana nama wajib pajak secara otomatis akan terisi. Kemudian lanjutkan tahapan registrasi dengan mengisi alamat email aktif dan nomor ponsel Anda, kemudian buatlah password. Setelah selesai, silahkan cek kotak masuk pada email yang telah Anda daftarkan, klik tautan yang tersedia dalam email yang dikirimkan DJP untuk aktivasi akun, lapor pajak online pun siap dilakukan. Berikut ini dokumen yang diperlukan untuk pengisian e-filing setelah Anda mengaktifasi EVIN. Yang pertama ada SPT 1771, laporan keuangan, perhitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus wajib pajak PP 46, kemudian laporan debt to equity ratio dan utang swasta luar negeri khusus wajib pajak PT yang membebankan utang. Kemudian ada ikhtisar dokumen induk dan dokumen lokal khusus wajib pajak dengan transaksi hubungan istimewa, laporan penyampaian CBCR country oleh country report, dafnom biaya entertainment jika ada, dafnom biaya promosi jika ada. Kemudian ada cara lapor SPT tahunan online badan dengan e-filing DJP online, yaitu dengan cara masuk ke akun e-filing Anda di halaman DJP online, klik e-filing, pilih buat SPT untuk membuat SPT, jawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat agar sistem dapat menentukan jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil Anda, kemudian isi dan lengkapi formulir tersebut, jawab pertanyaan panduan yang diberikan, masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat email terdaftar. Proses lapor SPT ini akan selesai setelah Anda mengeklik tombol submit. Kemudian ada cara mengisi lapor SPT badan menggunakan formulir SPT tahunan badan 1771. Yang pertama, masuk ke akun DJP online, pilih layanan e-form, jalankan aplikasi viewer, buka file yang diunduh, isi SPT secara offline. Setelah selesai, masukkan kode verifikasi melalui email perusahaan tersebut. Kemudian klik tombol submit, bukti penerimaan akan dikirim melalui email. Kemudian ada dokumen koordinasi, perlu ditempatkan pada posisi akunting dan finance. Tugas yang dilakukan penulis setelah melakukan kerja praktik, yaitu melakukan input data ke aplikasi e-Kuret seperti kas kecil, AR, dan AP, membuat invoice keluar beserta PPN dan mencatat invoice masuk, merekap rekening koran ke dalam Excel, melakukan pelaporan PPh badan final pada tahun 2020. Kendala yang penulis dapatkan selama menjalankan kerja praktik ini adalah adanya beberapa data yang kurang data pelengkapnya, seperti saat akan merekap kas kecil tidak adanya tanggal maupun jumlah pembayar yang tertulis dalam data tersebut. Kemudian, dalam pelaporan SPT tahunan terdapatnya kurang bayar pajak. Hal ini terjadi apabila pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar daripada kredit pajaknya. Kekurangan pembayaran tersebut harus dilunasi WP. Kekurangan pembayaran tersebut harus dikurangi wajib pajak sebelum SPT PPh disampaikan. Jadi, wajib pajak harus membayar kekurangan pajak tersebut agar status SPT bisa nihil. Solusi yang penulis dapatkan yaitu dengan melengkapi lagi data yang kurang,
data yang terdapat pada kas kecil tersebut agar mudah direkap dan kemudian diinput ke Accurate. Kemudian ketika terjadi kekurangan bayar seperti tadi, alangkah baiknya wajib pajak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap pajak terutang sehingga tidak akan dibayar secara mendadak. Kemudian ada kesimpulan dan saran. Setelah melaksanakan kerja praktis selama 6 bulan pada CV atau Mulai Engineering, penulis banyak mengambil manfaat seperti mengerti bagaimana cara pembuatan invoice, menginput data ke Accurate, dan menerapkan ilmu yang telah penulis pelajari di bangku perkuliahan. Penulis juga mengerti bagaimana cara pelaporan PPh Badan tahunan. Dengan ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa PPh Badan tidak memiliki dampak pada perusahaan. Pelaporan dilakukan semata-mata sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang dan untuk melaporkan hal-hal penting seperti pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Saran yang penulis berikan untuk instansi yaitu diharapkan bagi seluruh staf yang bekerja akan lebih memperhatikan lagi data yang akan diberikan kepada bagian accounting dan finance untuk direkap, seperti adanya tanggal dan jumlah yang dibeli atau yang diterima. Agar bagian accounting dan finance tidak kebingungan dan segera diinput ke dalam aplikasi Accurate. Kemudian untuk pelaporan pelaporan SPT itu sendiri diharapkan tidak dalam waktu yang sangat singkat karena penulis kemarin melaporkannya pada tanggal 29 April, di mana tenggat waktunya yaitu adalah 30 April. Alangkah lebih baiknya jika tanggalnya dimajukan lagi sehingga mengurangi adanya kejadian dadakan seperti kurang bayar dan sejenisnya agar perusahaan tidak dapat dikenakan denda. Oke, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.